Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tentunya kita mendapat rahmat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa TVRI Kepri dimanapun berada, kembali lagi kita dalam program Ngaji Bareng. Bersihkan hati, sucikan jiwa. Ewa, Masya Allah, luar biasa pemirsa dan juga ibu-ibu majelis taklim. Sore hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa dan tentunya kita memerlukan ilmu untuk ini, yaitu keutamaan sholawat. Dan untuk membahas itu kita sudah bersama dengan Al-Mukarram Ustadz Dimas Wasidi MS. Beliau merupakan Komisi Fatwa MUI Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat dan Masya Allah. bahagia. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Ustadz. Dan kali ini Ustadz kita tidak hanya berdua ya Ustadz ya, kita kedatangan ibu-ibu majelis taklim. Masya Allah, luar biasa. Ada dari majelis taklim At-Taqwa dan juga majelis taklim Nurul Hidayah. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, untuk mengetes semangat ibu-ibu nih Ustadz, kita mau tes yel-yel dari ibu-ibu. Luar biasa nih. Dari majelis taklim At-Taqwa dan Nurul Hidayah sudah memegang yel-yel masing-masing. Kita coba dulu dari majelis taklim At-Taqwa. Silahkan ibu-ibu. Majelis Taklim At-Taqwa. Allahu Akbar. Sekarang kita coba tes dari majelis taklim Nurul Hidayah. Silakan ibu-ibu. Majelis Taklim Masjid Nurul Hidayah. Majelis Taklim Masjid Nurul Hidayah. Masya Allah, Ustadz udah kita dengar ya Ustadz. Yel-yel dari ibu-ibu pun ini di dalamnya isinya ada sholawat juga di Ustadz ya. Alhamdulillah. Pas sekali dengan tema kita pada sore hari ini. Luar Memang kita biasa. tahu pemirsa TVRI bahwa membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW ini merupakan salah satu amalan penting yang membawa banyak keutamaan dan juga manfaat baik di dunia maupun juga di akhirat. Dan juga selain menjadi bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, juga sholawat dianjurkan juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita meminta ilmunya nih Ustadz. Seperti apa keutamaan sholawat? Insyaallah. Saya persilahkan Ustadz, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kami hormati segenap jamaah majelis taklim, yakni majelis taklim At-Taqwa dan juga majelis taklim Nurul Hidayah. Terutama host kita yakni Asa, yang mana beliau bisa menemani kita. Mudah-mudahan dan harapan kita dengan adanya pengajian yang penuh barokah ini, kita akan dijadikan sebagai hamba-hamba Allah. Di samping menjadi hamba Allah yang takwa,
kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang solehah. Amin amin Allahumma amin. Terus terang saja agar kita menyingkat kepada waktu yang ada ya. Ini tadi sudah baca salawat, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung kepada tema saja ya, Bunda ya. Ya, baik Ustaz. Ya, yang mana insyaallah tema pada hari sekarang ini yakni tentang masalah keutamaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kok mengambil tema keutamaan baca salat pada Rasulullah? Karena kita ini sebagai hamba Allah, maka di sana tentu kita ini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diwajibkan agar kita selalu menjadi orang yang taat, yakni taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah. Dan merupakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, yakni juga mengikuti kepada anjuran-anjuran dan juga himbauan-himbauan yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebelumnya, kapan turunnya ayat yang telah kita baca tadi, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yani yang mana ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dan ini adalah merupakan pertama kalinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita agar kita ini selalu membacakan salawat, yakni sanjungan, madah dan juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni insyaallah turunnya ayat itu pada bulan Sya'ban. Yang mana sekarang kita ini bulan puasa, maka sangat pantas sekali kalau seandainya kita ini selalu membacakan salawat kepada Rasulullah, karena kemarin kita ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Yani sesuai dengan firman Allah, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan juga malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, yakni selalu membacakan salawat kepada nabi kita. Ini merupakan bukti betapa agungnya Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya ini selalu membacakan salawat kepada Rasulullah. Yang mana kalau kita ini melihat kepada teks yang ada di dalam ayat itu, yakni Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata yusallu. Ini kalau kita ini sebagai santri, ini ibu-ibu, ini ya Bunda ya, ini yusallu ini adalah merupakan fi'il, yaitu fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari itu faedahnya adalah yaitu mempunyai zaman, yakni zaman sekarang juga zaman yang akan datang. Berarti Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat Allah ini membaca salawat bukan cuma waktu diturunkannya ayat itu, tetapi Allah dan juga malaikatnya membaca salawat sampai sekarang, bahkan sampai kepada hari kiamat. Karena apa? Karena teks yang ada di dalam itu yusallu, Allah Subhanahu wa taala sedang membacakan salawat, sedang dan juga yang akan datang, zaman yang akan datang. Setelah Allah memberikan kabar yang semacam itu, yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita dan mewajibkan kepada kita bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yakni insyaallah dan mudah-mudahan kita ini ya Bunda ya, mudah-mudahan kita ini tergolong daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang amanu, yang beriman kepada Allah.
Lah kalau kita memang beriman kepada Allah, katanya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Membacalah salatlah engkau, bersalawatlah engkau ala nabi kepada Rasulullah. Wasallimu taslima. Ini singgah bagaimana? Singgah dengan bacaan salawat kita kepada Rasulullah, dengan membacakan madah kepada Rasulullah. Ini membaca salawat bukan cuma untayan Allahumma salli ala Muhammad saja, tetapi bacaan madah, sanjungan kepada Rasulullah itu juga dikatakan bacaan salawat. Sehingga bagaimana? Sehingga di sana di dalam syair, dalam burda banyak anta samsun anta badrun. Itu bukan bacaan Allahumma salli ala Muhammad, tetapi di sana Kiai Busiri pengarang burda mengatakan anta samsun anta badrun, yaitu sanjungan pujian kepada Rasulullah juga merupakan bacaan salawat. Cuma ibu-ibu yang berbahagia, bacaan salawat kepada Rasulullah agar lebih mengena dan lebih sampai kepada Rasulullah, kita ini dianjurkan untuk membaca salawat yang telah wurud alias yang telah dibacakan oleh Rasulullah dan juga para sahabat-sahabatnya. Sehingga di sana keutamaan daripada membaca salawat itu sendiri ini dikisahkan dalam suatu Qisasul Anbiya wal Auliya. Ada di sana ada kisah Qisasul Auliya, Qisasul Anbiya wal Auliya. Ini ada namanya kitab cerita-cerita para nabi dan juga cerita-cerita para wali. Yakni di sana ada diterangkan, yakni pada suatu itu Nabiullah Khidir alaihissalam. Bagaimana Nabiullah Khidir alaihissalam? Dia pernah, katanya Nabiullah Khidir alaihissalam, sa'altu kasiran min awliyaillah. Aku pernah mendatangi kepada wali-wali Allah. Aku pernah mendatangi kepada kekasih-kekasih Allah. Sa'altu kasiran, saya pernah menanyakan kepada beliau-beliau, falam yujibni ahadun minhum, tetapi tak seorang nabi pun yang bisa menjawab permasalahan ataupun pertanyaan yang disampaikan oleh Nabiullah Khidir. Yang mana ibu-ibu ini perlu kita ketahui, ini ada 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang. Ini diantaranya Nabiullah Khidir alaihissalam. Karena Nabiullah Khidir alaihissalam pergi kepada wali-wali Allah, menyampaikan suatu permasalahan, menyampaikan suatu pertanyaan, tetapi mereka wali-walinya Allah tak seorang yang pun yang bisa menjawabnya. Hatta sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku menanyakan kepada Rasulullah. Ini kan Nabiullah masih hidup, berarti Nabiullah Khidir alaihissalam sekarang masih ada. Yani pada masanya Rasulullah, dia datang kepada Rasulullah. Hai Rasulullah, katanya Nabiullah Khidir alaihissalam, hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwanis saqawa ila diwanis sa'adah. Ini Nabiullah Khidir menyampaikan suatu pertanyaan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, hal hunaka amalun, apakah ada suatu amal wahai Rasulullah? Apakah ada suatu amal ibadah yukhrijul abda yang bisa mengeluarkan suatu hamba min diwanis saqawa, dari keterpurukan. Ini andai kata kita ini tertimpa suatu musibah, kita dalam keadaan galau seumpamanya, sempat, susah dan sebagainya. Ini ditanyakan kepada Rasulullah, Rasul, apakah ada amalan yang bisa mengeluarkan, yang bisa menjadikan seorang hamba
yang dulunya dia susah, yang dulunya dia nistafa, ataupun dia menjadi orang yang miskin, ataupun dia menjadi orang yang celaka, hina dina di dunia ini, wahai Rasulullah, apakah ada amalan yang bisa membalik sehingga manusia itu yang aslinya menjadi hina akan menjadi terhormat, yang dulunya jadi orang miskin akan menjadi orang kaya, yang dulunya dia itu susah akan menjadi bahagia. Apa Rasul amalan yang bisa merubah hal itu semua Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, na'am. Karena pertanyaannya Nabiullah Khidir alaihissalam menanyakan, apakah ada Rasul amalan yang bisa merubah dari kesusahannya seseorang? Dijawab oleh Rasulullah, na'am, ada, iya ada. Idza kanal abdu yuksirus salata wassalama alayya, yakni ada amal perbuatan yang bisa mengeluarkan suatu hamba daripada keterpurukan, yakni apabila seseorang itu memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah. Jadi bunda-bunda, bacaan salawat ini adalah merupakan tekanan dari Rasulullah, bahkan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini selalu memperbanyak bacaan salawat. Sehingga bacaan salawat itu, ibu-ibu, bukan akan cuma dibayar besok hari kiamat, bukan cuma akan dibalas besok pada hari kiamat, bukan. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa orang yang selalu membaca salawat kepada Rasulullah, maka nanti akan dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia ada di dunia. Sehingga dalam suatu hadis yang sangat populer sekali ini, mungkin ibu-ibu sudah tahu semua, katanya Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa orang yang membacakan salawat alayya kepadaku, salatan wahidatan, cuma satu kata saja, Allahumma salli ala Muhammad, satu kali itu saja, atau secara singkat sallallahu ala Muhammad, sallallahu biha ashran, maka akan dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas tunai secara langsung ashran, 10 kebahagiaan. Ini betapa mudahnya kita ini. Karena apa? Karena dari cintanya Rasulullah, cintanya kepada umatnya, cuma baca salawat saja satu kali akan diberi 10 kebahagiaan. Ini bagi orang yang selalu baca salawat. Wa man shalla alayya ashran, dan barang siapa orang yang bacakan salawat kepadaku, kata Rasulullah, ashran, sebanyak 10 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sampai 10 kali, sallallahu biha mi'atan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kebahagiaan. Lah 100 kebahagiaan ini akan dibayar waktu kita membaca. Mungkin kita ini dalam keadaan susah, ibu-ibu ya, mungkin memikirkan anak-anak kita, putra-putra kita, atau ibu seumpamanya tadi malamnya dia masih ada dalam keadaan tukaran dengan suaminya seumpamanya. Kita baca salawat, insya Allah bunda, insya Allah dengan bacaan salawat, kesusahan yang telah kita timpa, kesusahan yang telah kita kena tadi, insya Allah dengan bacaan salawat tadi akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla 'alaiha mi'atan, dan barang siapa orang yang membacakan salawat sebanyak 100 kali salawat kepadaku, maka sallallahu biha alfan, maka Allah akan membalas 1000 kebaikan. Betapa banyaknya, Bu, kebaikan
Kalau kita hitung kesehatan sumpahnya, susahnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan juga harta kita akan menjadi harta yang barokah. Kalau seumpamanya kita selalu membacakan salawat kepada Rasulullah. Masya Allah. Jadi Masya Allah. banyak sekali ya Ustadz ya Iya, keutamaan dari membaca alhamdulillah. salawat, dan jenis salawat juga bervariatif ya Ustadz ya, bahkan dilantunkan dengan alunan. Masya Allah, luar biasa. Nah, Iya. yang ingin saya tanyakan juga nih Ustadz terkait Iya. dengan kita bersalawat. Kalau kita membaca Al-Quran, kita kan ada adabnya nih Ustadz, harus Iya, berwudu dalam keadaan aurat tertutup dan lain sebagainya. Iya. Kalau salawat ini bagaimana Ustadz? Apakah ada adab tertentu atau bebas kapan saja, di mana saja waktunya, atau dalam keadaan apapun bebas bersalawat? Ini bagaimana Ustadz? Iya, alhamdulillah. Ibu-ibu yang kami hormati, ya, bahwasanya bacaan salawat apa saja ataupun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini kapan saja kita boleh untuk membaca. Kapan saja boleh untuk membaca. Walaupun dalam keadaan telanjang. Boleh. Cuma nanti kita, kalau kita ini seumpamanya sempat, harus dengan secara sopan. Kalau kita menanyakan boleh ataupun tidaknya, ya boleh-boleh saja. Asalkan kita tidak ada niatan di dalam hati kita untuk menghina kepada bacaan salawat itu sendiri. Tapi ibu, bunda-bunda, bacaan salawat yang semacam itu jangan dijadikan kebiasaan. Kita waktu buka pakaian semuanya kok baca salawat? Jangan. Ya, karena apa? Karena bacaan-bacaan itu menghadirkan para Rasulullah hadir pada waktu juga, maka kita ini ditekankan untuk menjadi orang yang sopan, yang berakhlak, sehingga dengan datangnya Rasulullah akan menjadi cinta gitu. Jadi untuk waktunya bebas ya Ustadz ya, Iya, kapan iya, aja. kapan Tapi lebih saja. baiknya lagi kalau kita dalam keadaan suci, bersih dan sopan ya Ustadz ya. Sopan. Jadi keutamanya juga lebih dapat lagi gitu ya. Alhamdulillah, Karena kita kalau iya. kita berbicara sama orang atau bertemu sama orang, kita dalam keadaan sopan, rapi, cantik, iya, bersih ya Ustadz ya. iya. Apalagi kita ingin membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW ya Ustadz ya. Allah. Oke, Ustadz terkait dengan jumlah salawat nih. Iya. Kan ada yang membaca salawat sampai 1000 kali ya ibu-ibu ya. Ada yang membaca salawat sampai 100 kali. Nah ini bagaimana Ustadz? Apakah keutamaan ataupun pahala yang didapat dengan mereka yang membaca salawat hanya beberapa kali Ustadz gitu? Iya. Apa perbedaannya Ustadz? Ya, ibu-ibu yang kami hormati, bahwasanya nanti bacaan-bacaan salawat yang kita baca ini nanti terserah nanti orang yang memberikan ijazah, alias semuanya ibu datang kepada kiai, kemudian kiai menyuruh membaca salawat sebanyak 100 umpamanya, atau disuruh perbanyak sebanyak 1000, maka nanti kita ikuti saja. Tetapi bacaan salawat kepada Rasulullah, bunda-bunda, ya ini adalah tidak ada batasnya. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, uzkurullaha dzikron katsira. Ingatlah engkau kepada Allah, berzikirlah engkau kepada Allah. Di antara zikir adalah membaca Al-Quran, salawat, istighfar. Ini semualah zikir. Setiap apapun perkataan baik yang telah menjadi kebiasaan bagi kita, ini nanti akan dijadikan zikir. Kalau sudah dijadikan zikir, uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah engkau kepada Allah, berzikirlah engkau kepada Allah sebanyak mungkin. Jadi tidak ada batasan gitu ya. Jadi Ya. bebas ya Ustadz ya. Iya, Kalau misalnya ada bebas. waktu ditambah lagi zikirnya ya Ustadz ya, salawatnya Alhamdulillah, seperti itu ya. iya. Nanti kalau misalnya sempat juga beberapa, asal ada usaha gitu ya Ustadz ya, untuk bisa iya. terus bersalawat setiap harinya. Kalau bisa setiap waktu, Alhamdulillah. Masya Allah. Nah kita melihat nih ibu-ibu kayaknya sudah tidak sabaran ingin bertanya nih kepada Ustadz Alhamdulillah. terkait dengan tema kita, keutamaan Iya. bersalawat. Ada nggak ibu-ibu yang ingin bertanya? Masya Allah, kita coba dari Alhamdulillah, At-Taqwa banyak dulu, sekali silakan ini ya. Ibu. Oke. Sebutkan nama dan asalnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya
Ina dari Majelis Talim At-Taqwa. Ingin bertanya Pak Ustadz, bolehkah kita membaca salawat itu sambil tiduran? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Ustadz. Oh ya, langsung dijawab saja ya. Ini ada bunda yang menanyakan, bolehkah kita baca salawat pada Rasulullah sambil tiduran? Ini baca salawat sambil tiduran kepada Rasulullah karena tadinya menanyakan bolehkah ya, bolehkah, bukan menanyakan mana yang afdal. Nah, maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala di sana ada satu ayat. Ini kalau tidak salah permulanya, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ialah orang-orang yang dikatakan ulul albab adalah alladzina yadhkurullah, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu zikir kepada Allah, membaca istighfar ya, ataupun membaca Quran, qiyaman wa qu'udan, baik dalam waktu berdiri. Jadi berdiri dia baca zikir pada Allah Subhanahu wa taala, baca kulhu, ataupun kalau sekarang ini baca salawat, qiyaman wa qu'udan, ataupun dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, ataupun dalam keadaan berbaring. Ini adalah nas daripada Al-Quran, bahwasanya kita ingat kepada Allah, membacakan salawat kepada Rasulullah, membaca istighfar, bahkan membaca Quran sekalipun dengan tapi dengan embelan tidak ada untuk meremehkan Al-Quran, maka di sana itu kita dianjurkan. Ini tidak apa-apa, bahkan dianjurkan. Jangan kita ini waktu duduk udah waktu duduk kita ini istirahat, udah bebas dari zikir Allah, tidak mau baca salawat. Ini jangan. Oh, kita waktu tidur semuanya kita bebas daripada zikir Allah, bebas daripada salawat. Jangan. Bahkan kita akan memejamkan mata waktu tidur, baca kulhu dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau kita ingin tidur kan dianjurkan dulu baca kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah tidak apa-apa, bahkan baik. Masya Allah. Iya. Jadi dibolehkan ya Ustadz Iya, ya. Jadi dibolehkan. sembari tidur ibu-ibu Iya. dibanding nge-scroll Facebook gitu ya, mending baca salawat kita sampai ketiduran ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita lanjut ke penanya selanjutnya nih Ustadz ya. Kayaknya sudah ada yang bertanya. Ada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi? Masya Allah, semangat semua ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Kita coba dari Nurul Hidayah, silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami muliakan, kita ketahui bahwasanya salawat ini banyak sekali. Ada kita kenal, ada salawat naria, kemudian yang selalu kita lafazkan sekarang salawat busro, Alhamdulillah. kemudian juga ada salawat fatih, salawat sifa dan lain sebagainya. Tentunya di antara salawat-salawat yang ada itu, ada yang lebih diutamakan. Mungkin bisa dari Pak Ustadz menyampaikan mana yang lebih diutamakan, artinya dalam kehidupan sehari-hari kita akan memperbanyak membaca salawat itu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Masya Allah. Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah nih yang mana diutamakan Ustadz nih? Banyak sekali jenis salawat nih Ustadz. Iya. Silahkan Ustadz dijawab. Iya, ya terima kasih. Dengan banyaknya salawat, ya ada salawat busro, salawat naria, salawat fatih, salawat munjiat sifa dan sebagainya. Itu semua adalah bacaan salawat. Nah sekarang kalau seumpamanya kita milih-milih, ini bacaan salawat yang mana yang harus kita utamakan? Maka bacaan apa saja, ibu-ibu, bunda, ya bacaan apa saja, ya bacaan apa saja, zikirkah, Qurankah atau sebagainya, maka itu adalah
boleh-boleh saja kita ini mengamalkan, tetapi yang harus kita utamakan adalah yang langsung datang daripada Rasulullah, yaitu yang langsung ada ajarannya daripada Rasulullah. Ini adalah kalau kita menanyakan mana yang lebih utama. Apa bacaan salawat yang datang daripada Rasulullah? Ini dua saja yang akan kami sampaikan. Ini ada dua, Bu ya. Ini salawat yang datang daripada Rasulullah. Kalau yang lain itu salawat-salawat datang daripada sahabat, para ulama yang bikin itu ya, alias yang mengarang itu adalah ulama. Tetapi dua salawat ini datangnya daripada Rasulullah. Satu adalah salawat Jibril. Salawat Jibril. Kenapa kok dikatakan salawat Jibril? Karena salawat itu pertama kali yang mengumandangkan, yang membacakan adalah malaikat Jibril. Apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah salawat Jibril. Yang mengundangkan adalah malaikat Jibril. Nih. Kemudian yang kedua, ini adalah salawat Ibrahim. Apa salawat Ibrahim itu? Itu salawat ketika kita dibaca dalam waktu salat, waktu at-tahiyatul mubarakatuh. Itu bacaan doa di akhir tahi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala kama wa ala ali Sayyidina Ibrahim, sampai seterusnya. Itu adalah yang datangnya daripada Rasulullah. Jadi salawat Jibril ini adalah yang mengajarkan malaikat Jibril. Salawat Ibrahim ini adalah yang mengajarkan Rasulullah. Jadi kalau kita tanpa ada anjuran daripada ustadz, kalau tanpa ada anjuran daripada kiai, ya semuanya kita ini akan membaca. Ini kan bisa jadi, kita ini bisa jadi ya, tidak punya guru seumpamanya, tapi kita ini ingin membaca salawat. Maka salawat yang harus kita utamakan dua salawat itu, salawat Jibril dan salawat Ibrahim. Maka yang kedua dikatakan salawat Ibrahim karena apa? Karena di sana juga menyebut Ibrahim. Masya Allah. Itu dua salawat yang diajarkan ya Ustadz ya. Nanti kalau ada waktu lagi tambahan boleh salawat-salawat lainnya ya Ustadz ya. Iya, sambil masak mungkin salawat busro lagi salawat gitu busro. Ya. Ganti-gantian ya Ustadz ya. Jadi banyak nih list salawatnya tiap hari ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Ada lagi yang ingin bertanya ibu-ibu? Oke, tapi kita tahan dulu ya ibu-ibu ya. Kita iklan dulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Ngaji Bareng. Bersihkan hati, sucikan jiwa. Ewa. Menjadi bagian dari dirimu, tegak kokoh berdiri di seantero negeri. Kami bangga memilikimu. Informasi yang berguna kau berikan untuk cerdaskan bangsa. Tayangan yang menghibur untuk warga Indonesia. TVRI memang kebanggaanku. Selamat, selamat ulang tahun TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu berjaya di hati pemirsa.
bersatu bangsa. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi kita di ngaji bareng. Bersihkan hati, sucikan jiwa. Ewa. Masya Allah ya Ustadz ya, masih semangat ibu-ibunya ya Ustadz ya. Dan pembahasan kita memang pasti banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan ibu-ibu. Kita coba buka pertanyaan lagi. Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Masya Allah. Kita coba lagi dari Majelis Taklim At-Taqwa. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari Majelis Taklim At-Taqwa. Di sini mau menanyakan kenapa kita kok harus berbaca salawat. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah tuh Ustadz, kenapa kita harus baca salawat nih Ustadz? Apa mungkin manfaat yang bisa kita dapatkan ganjarannya nih Ustadz nih? Apa nih Ustadz? Silakan dijawab Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih bunda-bunda ya. Kenapa kita ini harus membaca salawat pada Rasulullah? Ini diantaranya adalah yang tadi yang telah kita sebutkan, yaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baca salawat ini Bu diwajibkan minimal seumur hidup satu kali. Nah setelah itu adalah dianjurkan. Kenapa kita ini aku harus memperbanyak salawat? Karena di sana kita ini di samping mengharapkan balasan-balasan yang ada di dunia, kita ini juga ingin mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah di akhirat. Karena di sana katanya Rasulullah, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah. Sesungguhnya paling utama-utamanya seseorang dengan saya, ini yang dekat dengan saya katanya Rasulullah, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, aksaruhum salatan alayya, yakni orang yang selalu memperbanyak bacaan salawat kepadaku. Ini adalah karena apa kita ini? Karena ingin mengharapkan di dunia dan juga ingin mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Yang mana syafaat ini ibu-ibu ya, ini syafaat nanti pada hari kiamat. Ini nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Yang namanya Nabiullah Adam tidak bisa, Nabi Nuh, bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad. Karena demikian, karena apa? Karena cintanya Rasulullah kepada umatnya sehingga beliau dikasih khususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ini itu manfaatnya ya Ustadz ya. Manfaatnya. Jadi kita harus banyak bersalawat juga untuk bisa mendapatkan syafaat dan juga bisa berkumpul nanti ya Ustadz ya di akhirat nanti bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kita dari Darul Hidayah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Taklim Masjid Nurul Hidayah Haji Ungar. Luar biasa. Pak Ustadz, kapankah waktu yang terbaik untuk membaca sholawat? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kapan nih waktunya Ustadz? Supaya kita tidak terlewat nih Ustadz, mungkin kita sering bersalawat di waktu tertentu, tapi kita tidak tahu utamanya waktunya kapan nih Ustadz. Alhamdulillah. Ini kalau kita melihat kepada ibu-ibu ini percayaannya sangat bagus-bagus sekali. Alhamdulillah. Kapan kita dianjurkan untuk membaca salawat? Ini sebetulnya ibu-ibu kapan saja ya. Kapan saja, di mana saja kita ini dianjurkan untuk membaca salawat. Dan salawat apa saja? Biar tadi ini, biar yang tadi ya, biar tadi tidak gagal paham, bukan cuma yang 2 salawat itu saja yang harus kita baca. Bahkan salawat-salawat yang tadi, salat busra, salat munjat, kita harus baca, mengharapkan dengan fadilah-fadilah keutamaan yang ada di
salawat itu. Sekarang kapan? Yakni yang dianjurkan ibu, yakni ketika ini ingin berdoa pada Allah. Waktu kita akan berdoa. Karena apa? Katanya Rasulullah itu ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun. Tidak ada suatu doa, tidak ada suatu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang kita harapkan munajatkan pada Allah Subhanahu wa taala illa bainahu, kecuali antara doa itu wa bainas sama, dan diantaranya langit hijabun, ada penghalang. Jadi kalau kita berdoa antara doa sekarang ini dengan langit ini ada penghalang. Ada penghalang. Jadi doa-doa kita ini akan terhalang alias tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yusalliya alayya, sehingga mereka itu yang berdoa pada Allah membacakan salawat kepada saya. Fa idza shalla alayya, ketika dia membacakan salawat kepadaku, in kharaka dzalikal hijab, maka hijab tadi sebagai penghalangnya akan hilang, wa istajabud du'a, dan doa akan diterima oleh Allah. Di antaranya yang dianjurkan untuk membaca salawat, maka pertama kali agar doa kita ini lebih diterimanya, lebih istijabahnya pada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan doa. Kalau seumpamanya lupa, kita ini waktu doa seumpamanya cuma baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian langsung baca Rabbana seumpamanya, maka setelah baca Rabbana itu baca salawat. Jadi baca salawat ketika doa yang dianjurkan yang pertama kali adalah di awal berdoa, sebelum berdoa. Setelah itu di pertengahan selingi dengan salawat lagi, kemudian ditutup dengan salawat. Dan juga salawat ini banyak sekali. Kapan? Waktu kita ini masuk ke masjid. Dan lagi yang sangat dianjurkan lagi, ketika kita ini berziarah kepada makam Rasulullah, alias ketika kita ini melaksanakan ziarah kepada makam Rasulullah di Madinah. Ini kalau kita ini ziarah ke sana, jangan cuma lewati saja. Ya, maka kita ketika ini ada di sampingnya makam Rasulullah, kita ini dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Apa gunanya? Agar kita ini tercatat bahwasanya kita ini sebagai umatnya Rasulullah dan juga cinta kepada Rasulullah, dan juga banyak yang lain. Kapan lagi? Ketika selesai azan. Ya Bu, ketika kita mendengarkan azan, setelah selesai azan kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun salawat yang lain yang karangan-karangan ulama, salawat busra dan sebagainya, itu juga dianjurkan. Ya, kalau kita ini menanyakan, ya sangat banyak sekali, cuma itu adalah diantaranya. Itu waktu yang dianjurkan ya Ustadz ya. Iya, tapi untuk selebihnya bebas kapan aja ibu-ibu, daripada dengarkan musik-musik dangdut mungkin ya. Allah. Mending dengarkan salawat. Lantunya dia lebih mendamaikan hati, menenangkan hati ya Ustadz ya. Oke Ustadz. Nah Ustadz, terkait dengan salawat nih, saya juga ingin bertanya, kan apakah boleh kita meminta sesuatu dengan bersalawat? Misalnya nih banyak kita yang ketika minum obat ya ibu-ibu ya, membaca salawat gitu kan dengan harapan sembuh dan lain sebagainya. Apakah itu bisa menjadi media ataupun sarana untuk meminta sesuatu Ustadz? Alhamdulillah. Ini memang dianjurkan ya. Memang dianjurkan. Bahkan kita ini sunatnya ibu ya, ketika kita ini minum air zam-zam, maka kita diawali dengan bacaan salawat. Apa tujuannya? Agar air yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi air yang barokah, bisa membersihkan kepada jiwa, kepada penyakit-penyakit, dan jadi nanti menjadi efek kepada perbuatan kita menjadi perbuatan yang soleh. Berarti ini kita ini membaca salawat dengan mengharapkan embel-embel semuanya agar kita ini semuanya menjadi orang kaya Amin. Ya, agar kita ini sembuh daripada penyakit. Ya, ini adalah dianjurkan, dan itu adalah yang dikatakan
tawassul wasilah kepada Rasulullah. Tidak ada khilaf antara ulama kalau kita ini tawassul kepada Rasulullah. Yang khilaf adalah kalau tawassul kepada orang lain. Ya ini tidak apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa Iya, Ustaz ya, nggak apa, dianjurkan ya dianjurkan. ketika minum obat mungkin kita lagi minum baca Iya, salawat ya Ustaz iya. ya, itu lebih berfaedah juga dan insya Allah kita dilindungi seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustaz, untuk waktu kan tadi Ustaz menjelaskan nih bahwa Iya. tidak ada waktu khusus atau bebas di mana aja. Lantas kalau kita lagi di tempat di toilet seperti itu Ustaz, itu apakah boleh kita bersalawat nih Ustaz? Iya. Ini kalau makanya tadi kami jelaskan ya, ini di tempat-tempat kalau bisa di tempat-tempat yang layak, di tempat-tempat yang suci. Cuma nanti kalau seandainya kita kepepet sumpamanya ya, kita ini ketika ada di toilet jatuh sumpamanya ya, terpeleset nauzubillah, ini tidak apa-apa baca salawat pada waktu itu. Iya. Refleks gitu ya Ustaz ya, baca salawat tidak apa-apa ya Ustaz ya. Iya, kenapa? Karena makruhnya hilang tersendiri dengan anjuran ingat kepada Allah. Jadi di mana saja. Jadi kita ini di WC, apakah harus dihilangkan Allah? Apakah harus dihilangkan Rasulullah? Tidak. Ya, walaupun di WC kita harus ingat Allah. Cuma ibu-ibu kalau di dalam WC, di dalam tempat-tempat kotor, jangan sampai diucapkan. Jangan sampai ada kata. Jadi salawatnya di dalam hati saja, ya, di dalam hati. Masya Allah. Iya. Jadi seperti itu ya Ustadz. Iya. Dan juga semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi ini menambah ilmu kita ya ibu-ibu ya. Jadi kita tahu nih kan ibu-ibu, nanti kita pulang lagi di kendaraan salawat apa yang dibaca ya Ustadz ya. Jadi kalau bisa ditulis nih listnya, hari ini kita salawat ini ya Ustadz ya. Masya Allah luar biasa. Jadi ada targetan kita dan insya Allah kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya ya ibu-ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ustadz atas ilmunya, dan saya minta juga Ustadz untuk kita sama-sama Ustadz membimbing doa majelis, semoga diberikan keberkahan kita ya ibu-ibu ya. Amin. Silakan Ustadz. Ya, mari kita akhiri majelis kita ini dengan bacaan doa, dengan harapan mudah-mudahan yang kita sampaikan jadikan ilmu yang manfaat, dan juga kesalahan-kesalahan yang kita sampaikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi bil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakiran hamdan tayyiban mubarakan katsiran hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal azim. Allahumma asrah biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha ghumumana wa ghfir biha dhunubana waqdi biha duyunana waslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wansur biha hujjatana warham biha ghurbatana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa qawi abdanana wa thabbit imanana wa ilal khair qaribna wa 'anil syarri ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal rizqi waftah lana abwabal jannah waftah lana abwabal barakat waftah lana abwabal fadlika ya Allah ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan kami semua ya Allah dijadikan orang-orang yang saleh ya Allah. Jadikan orang-orang saleh salihah ya Allah, bisa melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah sebagai orang yang takwa, muttaqin, bahagia dunia dan di akhirat. Dan selamatkanlah kami ya Allah daripada siksa api neraka, siksa kubur dan sebagainya ya Allah. Dan jadikanlah kami sebagai orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa tayyatu fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin rabbal alamin.
Amin. Terima kasih Ustadz Sama-sama. atas ilmunya pada sore hari ini. Dan semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Ibu ya. Alhamdulillah menambah ilmu kita juga. Dan semoga ada kesempatan dan waktu kita bisa bertemu lagi ya Ustadz ya. Dan juga terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim At-Taqwa dan juga Darul Hidayah atas waktunya dan juga semangatnya ya ibu-ibu ya. Tetap semangat ibu-ibu. Dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah setia menyaksikan ngaji bareng pada episode kali ini. Untuk Anda yang terlewat, Anda bisa saksikan melalui channel YouTube kami di TVRI Kepri. Dan akhirnya saya Samarsita mewakili segenap kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng, bersihkan hati, sucikan jiwa. Ewa. Ayo kita bersalawat ibu-ibu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina talabatana wa talibatina biyaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina talabatana wa talibatina biyaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana